Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Ajania Sulaiman. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 18720700007. Saya di sini akan memberikan materi tentang pengantar ilmu ekonomi dan bisnis untuk memenuhi nilai UTS saya dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto di Fakultas Ilmu Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang pengantar ilmu ekonomi dan bisnis, ada baiknya kita mengerti dulu definisi dari ilmu ekonomi, ekonomi deskriptif, dan ekonomi terapan. Ilmu ekonomi adalah mempelajari segala aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, agar tercapai kemakmuran. Ilmu ekonomi berhubungan dengan kelangkaan sumber daya, pilihan alternatif, dan opportunity cost, sedangkan ekonomi deskriptif mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Sedangkan ekonomi terapan atau teori kebijakan ekonomi mempelajari tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah ekonomi. Lalu kita akan membahas tentang istilah dalam ekonomi. Istilah dalam ekonomi ada barang, merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak atau penjual ke pihak lain atau biasa disebut pembeli tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Barang ekonomi adalah barang pemenuh kebutuhan masyarakat yang sifatnya langka atau terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan atau biaya. Sedangkan barang bebas merupakan barang yang tersedia cukup banyak sehingga masyarakat tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Lalu kita akan membahas tentang metodologi ilmu ekonomi. Metodologi ilmu ekonomi ada 5. Yang pertama adalah teori ekonomi. Teori ekonomi yang membahas, menjelaskan, dan memprediksi gejala atau fenomena saling berkaitan antar variabel perilaku masyarakat. Contohnya adalah ekonomi mikro dan makro. Sedangkan model ekonomi adalah pola keterkaitan antara variabel yang dapat dipresentasikan secara verbal, tabulasi, diagram, dan matematis. Model penyajian pola hubungan antar variabel dalam suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terkandung suatu deskripsi verbal atau analogi dari beberapa fenomena yang terjadi dalam dunia nyata. Variabel adalah ukuran yang nilainya dapat berubah dari waktu ke waktu. Lalu ada deduktif dan induktif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan atau hal khusus dari fenomena yang berlaku umum. Contoh teori permintaan dan penawaran. Sedangkan induktif mengambil kesimpulan untuk hal-hal umum dari fenomena yang berlaku khusus, biasanya digunakan sebagai dasar pengembangan teori melalui penelitian ilmiah. Lalu ada ceteris paribus dan fallacy of composition. Ceteris paribus adalah penyederhanaan model dengan mengasumsikan faktor lain konstan atau penyederhanaan realitas ekonomi dalam suatu model dengan menganggap variabel di luar model dianggap tetap. Sedangkan fallacy of composition ialah apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Lalu yang terakhir ada ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif adalah mempelajari perilaku ekonomi secara apa adanya. Sedangkan ekonomi normatif mempelajari bagaimana sebaiknya hubungan antara variabel, kajian yang mengarah pada apa yang sebaiknya terjadi jika suatu variabel independen mengalami perubahan. Lalu kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi ada 2, yaitu makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi mempelajari
Variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan, kajian perekonomian secara nasional, pengeluaran agregat atau full employment, dan pengangguran dan inflasi. Sedangkan mikroekonomi mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup individu, misalnya perusahaan dan rumah tangga. Contohnya adalah interaksi di pasar barang, tingkah laku pembeli dan penjual, dan interaksi di pasar faktor produksi. Lalu kita akan membahas pengertian dari bisnis dan perusahaan. Secara sederhana, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Sedangkan secara luas, bisnis adalah kegiatan yang membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan atau tidak. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang atau busi, yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan pengertian dari perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Lalu di antara bisnis dan perusahaan ada industri. Apa itu industri? Industri adalah perkumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama, sedangkan perusahaan adalah mengolah material atau proses produksi yang sama dengan yang lainnya. Lalu kita membahas unsur-unsur ekonomi. Unsur ekonomi di sini ada 6, yaitu tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, skill atau kewirausahaan, informasi, dan networking. Lalu kita membahas kesempatan bisnis dan hakikat bisnis. Di sini saya akan menjelaskan. Kesempatan bisnis adalah kesempatan dalam berbisnis yang dapat dieksploitasi secara baik dan menguntungkan, yang mana kesempatan bisnis timbul dari adanya kebutuhan baru atau perubahan akan kebutuhan masyarakat, oleh karena para bisnismen harus jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat. Sedangkan hakikat bisnis adalah seorang pembisnis harus melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi bisnis di masa depan. Intinya, pebisnis harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan korban atau biaya yang ditanggungnya dalam kegiatan produksi dan menjanjikan kepada konsumen atau masyarakat. Lalu di sini kita akan membahas sistem perusahaan. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Sifat sistem perusahaan ada 5, yaitu kompleks, satu kesatuan, berjenis, saling bergantung, dan dinamis. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Kompleks adalah hal ini karena batas-batas yang jelas dari masing-masing bagian, sukar untuk identifikasi. Masing-masing komponen mempunyai bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang merupakan subsistem. Sedangkan satu kesatuan adalah sistem perusahaan di samping sifatnya yang kompleks juga bersifat sebagai suatu unit. Jadi merupakan suatu kesatuan. Hal ini tercermin pada kenyataan bahwa di dalam perusahaan ada banyak aktivitas seperti aktivitas produksi, pemasaran, pembelanjaan, dan sebagainya. Lalu ada berjenis. Berjenis adalah perusahaan berbeda dalam besarnya atau ukurannya akibat pemilihan bermacam-macam bentuk perusahaan seperti PT, firma, kongsi, perseorangan, dan lain-lain. Perbedaan pemilihan jenis usaha menimbulkan adanya berjenis-jenis industri. Lalu ada saling bergantung. Dimaksud adalah
Kalau sebelumnya perusahaan melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan dalam proses spesialisasi, ini perusahaan hanya menjalankan satu atau beberapa aktivitas saja. Hal ini menyebabkan perusahaan yang satu saling bergantung pada perusahaan yang lain, lalu dinamis. Dinamis yang dimaksud adalah kegiatan perusahaan selalu berubah. Kebutuhan kekuatan dinamis mengubah sistem perusahaan, struktur, dan komponen-komponennya. Kekuatan-kekuatan ini bersifat dari luar seperti peraturan pemerintah, perubahan pendapat konsumen, teknologi, seni, dan lain-lain. Lalu kita akan membahas tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor, pusat perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Letak perusahaan mempengaruhi faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor yang penting menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Jadi tempat perusahaan adalah kantor pusat, sedangkan letak perusahaan biasanya pabrik. Lalu kita akan membahas 4 jenis letak perusahaan. 4 jenis letak perusahaan itu ada: 1. Terikat keadaan alam atau biasanya itu adalah pabrik semen. Terikat sejarah biasanya adalah batik Jogja. Lalu yang ketiga, terikat oleh pemerintah. Contohnya adalah Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIER. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Lalu kita akan membahas tujuan didirikan perusahaan dan lingkungan perusahaan. Tujuan didirikan perusahaan itu ada 2, yaitu ada tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis adalah mencari keuntungan atau profit, sedangkan tujuan sosial adalah memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, dan masyarakat luas. Sedangkan lingkungan perusahaan juga ada 2, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum contohnya adalah politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, demografi. Sedangkan khusus adalah supplier, konsumen, dan pesaing. Lalu kita akan membahas manajemen perusahaan. Definisi manajemen ada 2, yaitu sebagai suatu proses dan sebagai suatu seni. Definisi manajemen sebagai suatu proses dikarenakan dalam manajemen terdiri atas beberapa tindakan proses seperti pengawasan, proses menggerakkan, proses pengorganisasian, dan perencanaan, di mana dilakukan sebagai langkah untuk menentukan serta mencapai sebuah sasaran dari usaha yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Sedangkan definisi manajemen sebagai suatu seni adalah pengertian manajemen sebagai seni berarti bahwa dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang. Lalu fungsi manajemen itu ada 4 yang biasa disebut POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan. Selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. 4 tahap perencanaan atau planning ialah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Sedangkan manfaat perencanaan ialah memberikan arah dan tujuan bagi organisasi sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang, efisiensi biaya, dan membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang.
Lalu organizing merupakan suatu proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik antara semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Sedangkan pengertian actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Sedangkan pengertian dari controlling adalah merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Lalu kita akan membahas organisasi. Proses organisasi itu dibagi menjadi 6. Hubungan antar peranan seperti apa? Ada saling pengertian di peranan tersebut seperti hubungan timbal balik. Aktivitas organisasi terjadi antar dasar apa adanya. Lalu yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah awal interaksi. Komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif. Lalu yang ketiga ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol. Pengendalian meliputi kegiatan, pemantauan, dan pengenaan sanksi. Lalu yang keempat ada koordinasi. Koordinasi bertujuan mengurangi salah satu pengertian dan konflik antara orang yang melakukan berbagai kegiatan. Lalu yang kelima, sosialisasi. Bagaimana cara anggota baru memperkenalkan diri pada sistem? Tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Lalu yang terakhir ada supervisi. Supervisi ialah orientasi pada perbaikan, bukan memberikan sanksi atau penghukuman. Kepemimpinan seharusnya bersifat membina atau membimbing atau memperbaiki atau melatih. Tidak memerintah, reaktif, mempermalukan, dan menghukum. Lalu di sini kita akan membahas manajer. Keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer ada 3, yaitu technical skill, human relation skill, dan conceptual skill. Apa itu technical skill? Technical skill merupakan keterampilan teknis yang dimiliki oleh seorang. Biasanya merupakan keterampilan yang didapatkan dari jalur pendidikan resmi berupa kemampuan atau keahlian di bidang spesialisasi tertentu. Sedangkan human relation skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Sedangkan yang terakhir ialah conceptual skill. Conceptual skill adalah didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.